Hasil pertandingan Belanda versus Polandia. Belanda dan Polandia bermain imbang 2-2 dalam partai UEFA Nations League 2022-2023 yang dihelat di Stadion De Kuip, Rotterdam pada Minggu dini hari. Belanda sempat tertinggal 2 gol lebih dahulu masing-masing akibat gol dari Maticas dan Piotr Zielinski. Namun tuan rumah berhasil mengejar berkat gol dari Davy Klaassen dan Denzel Dumfries. Berkat hasil ini, Belanda pun masih kokoh bertengger di puncak klasemen Liga A Grup 4 dengan 7 poin. Sementara itu, Polandia menduduki peringkat ketiga dengan 4 poin. Hasil pertandingan Wales versus Belgia. Wales bermain imbang 1-1 melawan Belgia pada matchday ketiga grup 4 UEFA Nations League A 2022-2023. Pertandingan ini digelar di Cardiff City Stadium pada Minggu dini hari. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Wales membuka skor terlebih dahulu lewat Yoti Tielemans pada menit ke-51. Namun Belgia bisa membalas melalui Brennan Johnson pada menit ke-86. Hasil ini pun membuat Belgia berhak menduduki posisi ketiga klasemen grup 4 Liga A dengan 4 poin. Adapun Wales berada di posisi juru kunci dengan 1 poin. Lalu di laga selanjutnya ada Hungaria versus Jerman. Hungaria bermain imbang 1-1 melawan Jerman pada matchday ketiga grup 3 UEFA Nations League A 2022-2023. Pertandingan ini digelar di Puskás Arena pada Minggu dini hari. Hungaria mampu unggul cepat lewat gol dari Zosnagi di menit ke-8. Namun Jerman berhasil menyamakan kedudukan mereka berkat usaha Nico Schlotterbeck pada menit ke-11. Hasil ini membuat Hungaria berhak menduduki posisi kedua klasemen grup 3 Liga A dengan 4 poin. Mereka unggul 1 angka dari Jerman yang berada di peringkat ketiga. Lalu di laga selanjutnya ada Yordania versus Indonesia. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dari Yordania pada laga kedua grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Mereka menyerah dengan skor 0-1 pada duel yang digelar di Stadion Jaber Al Ahmad pada Minggu dini hari. Indonesia mampu memberikan perlawanan kepada Yordania. Nadeo Argawinata juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang yang diciptakan oleh tuan rumah. Sayangnya, Indonesia tidak bisa terhindar dari kekalahan. Skuad Garuda takluk berkat gol tunggal dari Yazan Abdallah Al-Naimat pada babak kedua. Berkat hasil ini, Indonesia menghuni peringkat kedua grup A dengan 3 poin. Adapun Yordania berada di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin. Resmi, Real Madrid umumkan transfer Aurelien Tchouaméni. Real Madrid resmi memperkenalkan rekrutan terbaru mereka di musim panas ini. Real Madrid awalnya akan mendatangkan pemain-pemain yang top. Mereka dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Kylian Mbappe untuk transfer di musim panas ini. Namun Al Real gagal mendapatkan Mbappe, sang penyerang memilih untuk bertahan di PSG. Baru-baru ini Real Madrid akan mengumumkan rekrutan pertama mereka di musim panas ini. El Real resmi menggait Aurelien Tchouaméni dari AS Monaco. Di laporan resmi Real Madrid tidak diungkapkan berapa mahar transfernya. Namun sang bek diroborkan akan memakan dana transfer yang cukup besar. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Real Madrid membayar mahal ke AS Monaco. Mereka menyetor uang sebesar 80 juta euro untuk sang gelandang. Selain itu, mereka harus membayar add-on sekitar 20 juta euro. Jadi total mereka harus mengeluarkan uang sekitar 100 juta euro untuk sang gelandang. Nemanja Matic jalani tes medis di AS Roma pekan depan.
Matic memutuskan untuk berpisah dengan Manchester United pada akhir musim 2021-2022. Gelandang asal Serbia itu tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Setan Merah. Kontrak Matic di Old Trafford akan habis pada akhir Juni 2022 nanti. Dengan demikian, Matic akan meninggalkan Setan Merah dengan status bebas transfer. Manchester United sendiri sebenarnya masih tertarik untuk menggunakan jasa Matic. Namun sang pemain memilih untuk tidak menambah masa baktinya dengan klub Premier League tersebut. Setelah berpisah dengan Manchester United, Nemanja Matic akan melanjutkan karirnya dengan AS Roma. Dia akan bereuni dengan mantan pelatihnya yakni Jose Mourinho. Corriere dello Sport melaporkan Matic akan tiba di Roma pada Senin atau Selasa waktu setempat. Dia terbang dengan pesawat pribadinya dari Serbia bersama istri dan 2 putrinya. Menurut laporan itu, Matic dikontrak Roma selama 1 tahun. Kontraknya bernilai 4,2 juta euro dengan opsi perpanjangan 12 bulan berdasarkan penampilannya. FIFA tolak gugatan Chile, Ekuador tetap ke Piala Dunia 2022. Ekuador menjadi satu dari 4 klub yang lolos ke Qatar dari zona CONMEBOL. Ekuador berada di posisi keempat pada klasemen akhir babak kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL. Kesuksesan Ekuador itu dipertanyakan oleh pihak Chile, sebab mereka menduga ada pemalsuan identitas salah satu pemain timnas Ekuador yakni Bryan Castillo. Chile mengajukan gugatan pada FIFA terkait kasus dugaan pemalsuan akte lahir milik Bryan Castillo. Chile meminta untuk FIFA menganulir hasil 8 laga Ekuador pada babak kualifikasi di mana Castillo bermain. FIFA pun sudah membuat putusan atas gugatan Chile dengan menolaknya. FIFA tidak mengabulkan tuntutan Chile atas dugaan pemalsuan identitas Castillo dan Ekuador bakal tetap melaju ke Piala Dunia 2022. Diincar Chelsea, Sevilla akui bisa berpisah dengan Jules Koundé. 3 musim terakhir Koundé memang tampil ciamik bersama Sevilla. Meski masih muda, ia menjadi sosok yang bisa diandalkan di jantung pertahanan tim asal Andalusia itu. Sejak tahun lalu Chelsea dilaporkan ngebet mendatangkan Jules Koundé. Usai gagal tahun lalu, The Blues dilaporkan akan mencoba lagi di musim panas ini. De Andres mengakui bahwa Koundé berpotensi cabut di musim panas ini. De Andres mengakui bahwa Koundé memang ingin meninggalkan Sevilla. Namun ia menegaskan sang bek ingin pergi bukan karena motif ekonomi. Menurut De Andres, ia yakin Koundé bakal pindah ke klub yang lebih besar. Karena ia menilai sang bek punya bakat yang besar untuk bermain di tim-tim besar. Jadi ia menyebutkan bahwa transfer sang bek ke Chelsea memang benar-benar bisa terjadi di musim panas nanti. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.